Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pengaruh daun jambu biji sebagai inhibitor korosi alami rantai kapal dengan anggota saya sendiri Dimas Setiawan, NPM 20734007, dengan rekan saya. Saya Mega Rum Aryani, NPM 20734017. Saya Tiara Aristia, NPM 2073409. Baik, penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Mega Rum Aryani. Kepada Mega dipersilakan. Korosi. Korosi merupakan interaksi logam dengan lingkungan yang mengakibatkan kerusakan pada logam. Korosi juga terjadi pada rantai kapal yang biasanya terletak pada samping lambung kapal dan terkena langsung air laut. Bila tidak diperhatikan dengan benar, maka kondisi tersebut akan merusak dan menurunkan umur rantai kapal. Maka perlu ditambahkan inhibitor sebagai zat untuk menghambat laju korosi. Inhibitor yang umumnya digunakan merupakan inhibitor yang mempunyai sifat beracun bagi lingkungan. Maka dari itu perlu digunakan inhibitor organik yang tidak merusak lingkungan. Inhibitor alami yang digunakan untuk menghambat korosi pada kapal ialah ekstrak daun jambu biji. Daun jambu biji di mana zat tanin tersebut telah terbukti dapat menghambat laju korosi yang terjadi pada logam dengan memberikan semacam lapisan pelindung pada permukaan logam agar tidak terkorosi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan ekstrak daun jambu biji dalam menginhibisi rantai kapal yang direndam dengan ekstrak daun jambu biji dengan variasi konsentrasi sebesar 6%, 9%, dan 12%. Setelah itu dibandingkan laju korosinya dan efisiensi inhibitor tersebut untuk mengetahui konsentrasi inhibitor yang paling efektif dalam menurunkan laju korosi rantai kapal. Ya, Tiara. Korosi. Pencegahan atau pengendalian laju korosi dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam. Salah satunya adalah dengan menambahkan inhibitor sebagai zat yang berguna untuk menghambat laju korosi. Penggunaan inhibitor sebagai pengendali laju korosi pada industri masih banyak menggunakan senyawa beracun, sehingga masih terbatas oleh kebijakan mengenai lingkungan. Oleh karena itu, istilah back to nature juga diterapkan dalam penggunaan inhibitor, dengan menggunakan inhibitor organik alami berupa ekstrak daun jambu biji. Inhibitor korosi. Inhibitor korosi adalah zat kimia di mana ketika ditambahkan dalam konsentrasi yang kecil ke suatu lingkungan dapat memperkecil atau mencegah terjadinya korosi. Pengembangan riset tentang bahan inhibitor dilakukan untuk mendapatkan inhibitor yang ramah lingkungan dan harga yang murah. Penelitian mengenai bahan inhibitor berbasis ekstrak bahan alami atau bioinhibitor mulai dikembangkan. Ekstrak bahan alami memiliki kandungan senyawa nitrogen, sulfur, dan oksigen yang dapat menjadikan inhibitor korosi yang efisien pada lingkungan yang agresif. Ya, Dimas. Bioinhibitor. Pengembangan riset tentang badan inhibitor dilakukan untuk mendapatkan inhibitor yang ramah lingkungan dan harga yang murah. Penelitian mengenai bahan inhibitor berbasis ekstrak bahan alami atau bioinhibitor mulai dikembangkan. Bahan ekstrak alami memiliki kandungan senyawa nitrogen, sulfur, dan oksigen dapat menjadikan inhibitor korosi yang efisien. Permasalahan. Pengembangan bioinhibitor memiliki beberapa kendala, salah satunya sumber bahan yang susah didapat. Selain itu, pada beberapa bahan bioinhibitor merupakan jenis tanaman produksi sehingga kurang efisien jika ditinjau dari aspek ekonomi. Selanjutnya, Mega. Daun jambu biji. Daun jambu biji merupakan salah satu tanaman
buah jenis perdu. Daun jambu biji mempunyai kandungan tanin 12-18%, kalori 14 kal, vitamin A 25, vitamin B1 0,02 mg, vitamin C 87 mg, kalsium 14 mg, hidrat arang 12,20 gram, fosfor 28 gram, besi 1,10 gram, protein 0,90 gram, lemak 0,30 gram, air 86 gram, dan zat-zat penyamak sekitar 9%. Jambu biji juga mengandung minyak atsiri berwarna kehijauan dengan kandungan eganol sekitar 0,4%. Minyak lemak 6%, dan garam-garam mineral. Efisien inhibitor. Untuk menghitung efisien inhibitor, maka digunakan rumus sebagai berikut. Efisien sama dengan laju tanpa inhibitor dikurang laju koros dengan inhibitor dibagi laju korosi tanpa inhibitor dikali 100%. Ya, Tiara. Perhitungan laju korosi. Metode kehilangan berat adalah perhitungan laju korosi dengan mengukur kekurangan berat akibat korosi yang terjadi. Metode ini menggunakan jangka waktu penelitian hingga mendapatkan jumlah kehilangan berat akibat korosi yang terjadi. Untuk mendapatkan jumlah kehilangan berat akibat korosi digunakan rumus sebagai berikut. Perhitungan laju korosi. Metode elektrokimia adalah metode mengukur laju korosi dengan mengukur beda potensial objek hingga didapat laju korosi yang terjadi. Metode ini mengukur laju korosi pada saat diukur saja di mana memperkirakan laju tersebut dengan waktu yang panjang atau memperkirakan walaupun hasil yang terjadi antara satu waktu dengan waktu lainnya berbeda. Metode elektrokimia ini menggunakan rumus yang didasari pada hukum Faraday, yaitu menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, Dimas. Alat dan bahan. Alat yang digunakan, yang pertama material rantai dabrak kapal, 2 gerinda mesin, yang ketiga wadah sampel, yang keempat vakum rotary evaporator, yang kelima Aquades, Autosol, dan Amplas grade 200, 400, 1000, 2000, dan 5000. Yang keenam mesin poles, yang ketujuh etanol 70% sebanyak 3 liter, yang kedelapan air laut pantai Parangtritis yang digunakan untuk medium korosif, yang kesembilan alat penguji komposisi untuk mengetahui komposisi kimia material rantai dabrak kapal, yang ke-10 alat uji korosi pada polarisasi potensiodinamik. Persiapan spesimen uji. Material yang digunakan dalam penelitian ini adalah rantai kapal, tugboat. Ukuran dimensi spesimen dapat dilihat pada gambar 3.1. Pembuatan ekstrak daun jambu biji. Tahapan pembuatan larutan inhibitor ekstrak daun jambu biji Psidium guava adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan daun jambu biji, kemudian angin-anginkan daun biji tanpa terkena sinar matahari. Yang kedua, daun jambu yang kering dipotong kecil-kecil, kemudian di blender hingga halus, ditimbang sebanyak 228,1 gram. Yang ketiga, serbuk dilarutkan dengan alkohol 70% sebanyak 1 liter, kemudian dimaserasi selama 2 kali 24 jam. 4. Hasil perendaman kemudian disaring menggunakan kertas saring sehingga diperoleh filtrat. Yang kelima, filtrat kemudian diuapkan menggunakan mesin rotary evaporator dengan kecepatan 200 rpm dan suhu 70 derajat Celcius hingga menghasilkan ekstrak pekat. Yang keenam, membuat konsentrasi inhibitor ekstrak daun jambu biji variasi 6%, 9%, dan 12%. Proses pembuatan ekstrak daun jambu biji dan di vakum rotary evaporator. Yang selanjutnya, Mega.
konsentrasi optimal laju korosi terjadi pada konsentrasi inhibitor 9%. Ekstrak daun jambu biji sebesar 0,066. Hasil tersebut disebabkan karena lapisan yang terbentuk sudah sempurna, yang ditandai dengan tertutupnya seluruh permukaan spesimen baja oleh inhibitor. Sedangkan pada konsentrasi 12% terjadi kenaikan laju korosi. Hal tersebut disebabkan karena pada konsentrasi tersebut inhibitor tidak dapat melapisi dengan sempurna. Ya, selanjutnya Tiara. Nilai efisiensi paling tinggi terjadi pada konsentrasi 9%, sebesar 97,36%. Karena pada konsentrasi ini, lapisan yang terbentuk sudah sempurna ditandai dengan tertutupnya seluruh permukaan spesimen baja oleh inhibitor. Sedangkan pada konsentrasi 12%, inhibitor tidak bekerja dengan baik untuk melapisi permukaan spesimen baja dengan sempurna, sehingga laju korosi bertambah besar. Selanjutnya Dimas. Kesimpulan. Pemanfaatan daun jambu biji sebagai inhibitor terbukti mampu mengurangi laju korosi rantai kapal. Didapatkan kemampuan inhibisi terbaik pada penambahan konsentrasi inhibitor sebanyak 9%, mampu menurunkan laju korosi sebanyak 0,066 MPy, yang sebelumnya sebesar 2,503 MPy. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.